Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan kita telah menikmati hari yang baru yang Tuhan beri. Doa kami Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam kondisi sehat dan secara khusus tetap dilindungi Tuhan dalam situasi pandemi yang masih kita hadapi ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-34. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita ambil-mengambil. Berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini." Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi." Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka, dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya. Sebab ia suka kepada anak Yakub, lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, "Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka." Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat, seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya
dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan perlakuan tidak baik dari sesama? Pastilah di dalam hati kita muncul perasaan sedih, marah, dan tidak terima karena telah diperlakukan sedemikian rupa. Sebagai manusia, kita tidak suka ketika ada orang lain yang bersikap tidak baik kepada kita. Apalagi jika kita sendiri merasa tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Anak-anak Yakub marah besar ketika mengetahui Dina, adiknya, diperkosa oleh Sikem. Mereka sakit hati dan merencanakan tipu muslihat kepada Sikem dan ayahnya ketika mereka bermaksud meminta Dina untuk menjadi istri bagi Sikem. Penyesalan dan niat baik Sikem beserta Hemor tidak dipandang karena hati anak-anak Yakub telah dipenuhi dengan amarah. Maka rencana mereka untuk menghabisi Sikem, ayahnya, bahkan seluruh penduduk laki-laki di tanah Hewi mulai dilancarkan. Persyaratan sunat yang diajukan anak-anak Yakub dipenuhi oleh Sikem, Hemor, dan rakyatnya. Pikir mereka dengan melakukan persyaratan itu, keinginan untuk mengambil Dina menjadi istri dan hidup berdamai dengan keluarga Yakub dapat terpenuhi. Namun alih-alih hidup dalam damai, kekacauan terjadi. Karena anak-anak Yakub melancarkan pembantaian besar ketika para laki-laki negeri itu menderita kesakitan pasca sunat. Yakub yang mengetahui perbuatan anak-anaknya kecewa dan marah. Namun demikian, hati anak-anaknya yang digelapkan oleh amarah tidaklah mampu dijernihkan oleh Yakub. Dari sini kita belajar bahwa hati yang penuh dengan amarah mendorong kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan mungkin dengan kejahatan yang melebihi dari apa yang telah kita terima. Sesungguhnya tidak ada kejahatan yang setimpal karena naluri dosa selalu mendorong kita berbuat jahat, bahkan lebih jahat daripada yang pernah kita terima. Itulah kepuasan dosa. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita untuk mengelola amarah yang muncul dalam hati, khususnya ketika kita bersinggungan dengan sesama. Selanjutnya, dalam amarah yang muncul melalui sikap pembantaian anak-anak Yakub terhadap Sikem, Hemor, dan rakyatnya, di manakah Tuhan? Ia tidak berfirman, ia tidak menggerakkan Yakub dan keluarganya untuk membalas tindakan memalukan yang diterima Dina. Ia juga tidak bertindak melarang dalam tindakan anak-anak Yakub. Hal ini bukan berarti Allah berkenan dengan perbuatan itu, melainkan ketiadaan tindakan Allah dalam peristiwa ini justru menunjukkan bahwa Allah tidak berkenan. Konsep perjanjian lama, perkenanan Allah ditunjukkan dengan menggerakkan, mengingatkan, dan menegur melalui firman yang ia nyatakan secara pribadi bagi umatnya. Sedangkan dalam peristiwa ini, Allah tidak sekalipun berfirman, baik untuk membalas atau menyerang. Anak-anak Yakub berbuat semata-mata oleh karena amarah dan keinginan mereka sendiri,
bukan kehendak Allah. Maka kita belajar, sesungguhnya Allah tidak berkenan kepada orang yang bertindak seturut keinginannya sendiri, lebih-lebih dari keinginan yang dikuasai oleh amarah. Maka mari sebagai umat Tuhan, kuasailah amarah dalam hati, karena ada dua dampak yang akan kita terima jika kita justru menjadi pribadi yang dikuasai amarah. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih jahat dan kejam dari kejahatan yang pernah kita terima terhadap sesama. Dan yang kedua, kita akan menjadi orang-orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami baca dan renungkan pagi ini. Tolonglah kami untuk menguasai diri kami sedemikian rupa dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga ketika terjadi amarah dalam pribadi kami tetap mampu mengendalikan dan hidup kami tetap berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.